Hai, jumpa lagi di Bacot Nyantai. Karena bacot lu nggak dinilai. Bersama rekan gua. Yo para bacotors sekalian, ketemu lagi di sini bersama Kobacot dan juga Mas Tai. Apa kabar bro? ya baik-baik. Jadi kita udah cukup lama ya sejak tag yang pertama ya. Nah ini lagi sore-sore gini mendung-mendung nih, kayaknya topik apa nih kira-kira yang cocok kita angkat hari ini nih? Ya, gue baca di beberapa media itu banyak modus penipuan berkedok lowongan kerja. Wah seru tuh kayaknya tuh buat diangkat jadi topik hari ini tuh. Nah, kita langsung mulai aja nih. Cerita awalnya itu begini nih bro. Oh ini tunggu sebelum Mas Tai ini cerita ini berdasarkan kisah dari kenalan Mas Tai atau dari orang lain yang diceritakan ulang nih biar orang lain. Oh dari orang lain. Tapi kebetulan juga ya satu tonggang dan beda gang. Oh ya dekat ya berarti ya. Deket, berarti bisa dibilang kisahnya ceritanya itu cerita bukan yang rekayasa gitu ya, kisah nyata gitu ya. Ya mungkin boleh dimulai Mas Tai. Jadi seperti yang dialami oleh temenku, punya temennya lagi punya temen. Oh jauh ya. Sebut saja si A ya. Iya. Dia tinggal di Bekasi dekat rumah gua. Oh. Dia jadi korban bro, penipuan lowongan kerja. Untuk bisa mencapai tahap interview itu dia dimintain uang jaminan. Oh gitu. Kalau boleh tahu mungkin ribuan bro. Mas Tai boleh sharing dulu. Jadi ini background dari orang ini sebelumnya, apakah dia sudah pernah bekerja ataukah dia baru lulus atau gimana nih? Oh fresh graduate. Oh oke. Emang anaknya sih polos ya, rajin menabung, suka ngaji. Nyolong? Enggak pernah. Oh enggak pernah ya gitu. Baik. Nah itu dimintain 700.000 itu katanya uang untuk mempermulus proses perekrutan. Oh mempermulus. Oh iya. Karena mempermulus yang di benak saya beda ini konsepnya kayaknya. Iya. Dia dimintain uang 700.000 katanya buat bikin ID card. Oh kalau udah gitu. Ngasih langsung diinterview sama manajer gitu. Nah awalnya si A itu nggak curiga bro, sama sekali tuh nggak curiga dia. Tapi begitu dia mau transfer, ada apa ya, kayak hati dia kok mau kerja kok disuruh bayar dulu, ada bimbang dia. Iya sih. Nah gitu tuh. Nah dia akhirnya udahlah, mendingan gue pending dulu deh. Nah terus nggak lama kemudian dia mau pamitan tuh, balik lagi dari orang itu tuh ya kan. Oh jadi ini ceritanya di hari dia datang interview, setelah interview diterima, setelah itu dimintakan uang pelicin tadi, dia disuruh transfer di saat yang sama, di hari yang sama. Betul. Oh oke. Terus pas pamitan dia bilang, HRD-nya itu bilang kalau nggak ditransfer mas, nanti bisa diisi sama posisi orang lain. Gitu. Wah dia langsung mau nelpon orang tuanya, karena dia hari itu cuma megang 200.000, kurang 500 lagi, kan lumayan juga buat. Iya besar sekali. Itu kalau boleh tahu nih kejadian tahun berapa kira-kira ya? Ya 2022 bulan Januari lah ya. Nggak lama kan, namanya pandemi, banyak orang yang butuh kerja, benar-benar. Nah setelah itu baru dia nelpon ayahnya minta tolong untuk transfer. Cuma ayahnya juga bingung, masa mau kerja suruh transfer uang dulu. Nah, akhirnya ayahnya bilang udahlah tinggalin aja, kelihatannya nggak bener deh perusahaan itu ya. Akhirnya si A ninggalin itu lowongan kerja itu. Nah setelah di parkiran tuh juga ada orang datang lagi, ada sekitar 3 orang 4 orang gitu, mau ngelamar di perusahaan itu. Nah terus karena dia penasaran gitu kan, akhirnya dia nongkrong tuh di luar kantor, kayak di warung rokok gitu, ditongkrongin sama dia. Terus ada orang yang
sambil ngedumul. Sama, ngedumelnya juga sama. Masa Dimintain duit. dimintain duit sih baru mau masuk kerja, katanya Iya. alasannya untuk apa namanya? Mau apa? Mempermulus tadi, Mempermulus mempermulus. lewat orang ya. dalam lah, si Ah. inilah gitu. Si A lah ya kan. Hmm. Nah, hal-hal yang kayak gini tuh ternyata modus penipuan, bro. Hmm. Atau juga ada lagi yang dia akhirnya cerita tuh si A di tongkrongan tuh, Hmm. ya kan, sama si B, si C, ya kan. Nah, si C cerita tuh, gue dulu pernah kayak gitu juga, kata si C. Tapi gue nggak langsung dimintain uang. Hari itu selesai interview, terus gue pulang. Nah, terus besokannya gue di WA. Alasannya untuk apa? Mempermulus dengan manajer yang apa, usernya. Oh, Tolong transfer 1 juta. oh berarti ini mungkin ibaratnya dia baru lolos interview tahap pertama seperti itu ya. Iya. Jadi untuk lanjut ke tahap berikutnya dia Betul. dimintain duit pelicin. Oke. Nah, udah gitu disuruh transfer atas nama PT apa yang bersangkutan. Kan orang nggak curiga, bro. Oh iya bener itu. Tapi ya gue pas denger curiga nih. PT berani bener kok transferin atas nama PT. Kok aneh ya, bro ya? Oh berani sih ya. Berani juga. Maksudnya misalnya biasa PT. kalau untuk kasus-kasus penipuan model yang seperti ini kan biasanya transfernya ke rekening pribadi ya. Betul. Hmm. Kalau nggak langsung face to Iya. face gitu. Ikan ketemu ikan gitu. Iya. Maaf Pak, itu face-nya beda Pak. Iya. Oh, face to face. Iya, pace Pak. Pace, Pace iya. tuh pace Pak. Iya, maksudnya saya gitu. Iya. Nah, udah tuh ya seperti itu. Jadi pokoknya gue mau pesan sama teman-teman yang cari kerja, kalau ada hal-hal yang curiga gitu, suruh transfer uang ke rekening atau suruh ngasih uang ke HRD untuk mempermulus apa proses interview, lebih baik nggak usah, karena itu buang-buang uang dan menurut gue itu penipuan. Iya, betul sih, betul. Dan mungkin sekedar sharing aja nih buat para bacauter. Jadi sekarang ini kan namanya kita teknologi kan semakin canggih ya. Nah, mungkin bisa dimanfaatkan juga nih buat para bacauter nih, kalau memang menghindari hal seperti ini sebenarnya bisa diminimalisir nih dari awal. Jadi sewaktu diterima mendapatkan panggilan, sebenarnya para bacauter sekalian bisa nih ngecek dulu background perusahaannya. Banyak kok kalau misalnya perusahaannya memang tidak benar atau ada oknum di perusahaan itu yang bermain di belakang, biasanya suka ada yang berbagi pengalaman gitu. Jadi kalau kita rajin googling atau lewat media manapun, biasanya itu bakal keluar tuh beritanya. Nah, dari sini sebenarnya para bacauter sekalian sudah bisa Antisipasi ya? meminimalisir potensi kena tipu tadi gitu. Nih gue ada tips nih. Ya, tips selanjutnya apa nih kira-kira? Ya, yang Ya. pertama, lu inget deh, harus diinget dan dicatat lu ngelamar ke perusahaan. Bentar, saya ambil kertas dulu, mau dicatat kan? Oke. Harus tahu perusahaan apa yang lu lamar, Iya betul. kantornya ada apa enggak, itu terus lokasinya di mana, itu perusahaan fiktif apa enggak, ya kan. Takutnya kan walaupun seperti cerita yang si A tadi, itu perusahaannya ada, kantornya, begitu kita interview kita dimintain uang. Oh, tapi kalau yang kedua ini mungkin dari gua sendiri juga ada pengalaman nih. Aduh. Jadi ceritanya dulu itu pernah di interview datang, kantornya elit, lokasinya elit, daerah Sudirman. Wah, iya kan? Daerah Sudirman, di lantai sekitar lantai 10-an kalau nggak salah. Kantornya ada, tapi memang orangnya waktu itu hanya dikit ya. Nah, itu sistemnya itu adalah untuk jadi semacam sales gitu. Yeah. Jadi salesnya juga sama. Jadi dia lebih ke tujuannya ke yang mencari bisnis yang MLM Yeah. seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang perusahaan ada, kantor ada, itu juga mungkin untuk menghindari bisa, tapi juga harus lebih jeli nih, karena kadang udah ada kantornya jelas, kita datang ke sana beneran ada kantornya, itu tidak menjamin seperti itu. Mungkin ada tips lainnya bisa membantu ini para bacauter sekalian. Ya, saat ini kan canggih ya, mungkin kita send CV itu by email, terus
itu juga perlu dilihat domain emailnya, misalnya @blogspot atau Ya, ya, blogspot atau Ya. gimana, itu kan kelihatan misalnya www. nama perusahaannya sebut seperti nama itu ya. perusahaan aneh ya, www. misalnya maju terus @blogspot.com. Oh iya. Nah di situ kan udah kelihatannya udah bau-bau penipuan nih kalau yang domainnya blogspot. Oh iya benar. Jadi kalau yang namanya kira-kira udah agak-agak nyeleneh, ya lebih baik dihindari dari awal seperti itu ya. Nah terus juga waspada juga ketika kita ditawarin dengan gaji yang cukup gede ya. Oh berarti kalau boleh menyimpulkan, berarti yang diwaspadai ini berarti setelah kita lolos yang tadi interview, setelah itu masuk tahap nego gaji. Ya. Berarti di sini nih posisinya di sini nih. Ketika itu kan tahap nego gaji, kita ditawarin gaji gede, tapi kita disuruh transfer dulu. Biasanya begitu. Oh gitu. Dia ngincernya uang kita, bro. Oh ada ya? Maksudnya udah sampai tahap itu ada yang ketipu gitu? Ada. Oh iya. Dan disuruh tanda tangan. Nanti begitu udah tanda tangan, terus kita disuruh transfer, kita transfer tuh. Nah begitu seminggu akan dikonfirmasi, perusahaan itu udah nggak ada di gedung itu. Oh perusahaan goib ya? Iya. Jadi emang kalau selidik punya selidik, dia hanya sewa kantor itu hanya beberapa bulan. Oh iya, ada juga memang yang penipuan gitu. Seperti itu. Jadi ini sharing lagi nih. Jadi dulu sewaktu gua di Bali nih, ya kan pernah ada nih yang model kayak begini. Itu penipuannya itu adalah modelnya perekrutan untuk kerja dipekerjakan di luar negeri, di hotel seperti itu. Jadi dia buka semacam, dia sewa gedung yang lumayan bonafide di lobinya, di ruang aulanya seperti itu. Nah dia bikin acara semacam seminar. Nah jadi di interviewnya di sana. Jadi semua pesertanya ada banyak, di interview. Habis itu dia pinternya yang penipuan seperti ini, dia udah siapin semuanya, prepare semuanya. Jadi kalau kita cek di lewat googling itu website mereka ada aktif sampai ke bahkan ada kita nggak bakal nemuin hal-hal jelek nih kalau kita cek di sana. Jadi nggak bakal ada kata-kata penipuan lah segala macam, itu mereka benar-benar well prepared di situ. Jadi kita nggak curiga ya sama nggak sekali? Curiga sama sekali. Okay, nah next. Yang ininya adalah bahkan sewaktu kita diinformasikannya itu juga biasanya kebesokan harinya waktu itu ya diinformasikan, wah Anda selamat, Anda diterima. Jadi mereka juga minta ditransfer. Transfernya pun jumlahnya itu bukan jumlah yang besar. Jadi jumlahnya itu besarannya itu sama dengan kalau kita mau ngurus pengajuan paspor, pengajuan visa. Maaf, pengajuan visa. Jadi memang tidak besar kalau dipikir-pikir lagi setelah ini ya, setelah tahu kita gitu. Iya benar, kalau kita konversi jatuhnya sekitar 1 juta lah mungkin lah waktu itu ya. Nah jadi setelah kita tahu ditipu, kita depresi, kita mulai bisa mencoba berpikir jernih. Nah penipuan yang mereka lakukan ini adalah apa? Memang mereka minta jumlahnya tidak kecil, tapi ingat, orang yang langsung diinformasikan untuk mentransfer itu jumlahnya ada banyak. Jadi kalau dikumpulin sebenarnya banyak juga gitu. Iya, kali berapa orang. Betul. Dan kenapa ini kita bisa tahu kena tipu? Jadi setelah kita transfer itu, dari mereka kan menjanjikan akan memberikan update nih, 2-3 kabar. Nah ternyata setelah beberapa hari kita transfer, itu nomor yang dihubungin semuanya raib, bro. Nomornya raib. Habis itu kita cek ke ke websitenya juga udah ibaratnya udah hilang. Jadi kalau kita klik itu tidak ditemukan. Jadi memang mungkin dia beli nggak ngerti lagi gimana caranya. Jadi mungkin dia cuma meng-create itu website cuma untuk dalam beberapa minggu atau beberapa hari seperti itu. Jadi benar-benar hilang sama sekali kalau kita cek gitu.
Iya. Jadi perlu kadang-kadang kalau ini sih mungkin lebih ke apes ya. Jadi ketemu yang penipu yang kelasnya profesional gitu. Iya. Jadi waktu itu juga pernah, gue pengalaman pribadi tuh. Itu gue pernah setelah lulus kuliah itu, gue dapet undangan interview dari salah satu perusahaan batubara di Kalimantan. Dan itu kop suratnya bener perusahaan itu. Terus juga nama PT-nya bener itu, nomor telepon, alamat segala macam itu. Nama HRD-nya pun, manajer HRD-nya pun sama persis di situ. Nah, misalnya nama HRD-nya Bapak Adi misalnya. Nah, di situ bener pas kita cari datanya di Google, emang manajer HRD-nya itu namanya Pak Adi. Terlalu memang kalian. Buat ini Bapak Adi, tolong ya Bapak Adi diminta pertanggungjawabannya Bapak Adi. Nah, terus setelah dapat konfirmasi email, besoknya juga gue dapat konfirmasi lagi undangan interviewnya, tanggal sekian kan gitu kan. Oh iya. Nah, gue disuruh melakukan pembayaran tiket pesawat ke nomor rekening yang ada di situ. Jadi untuk tiket pesawatnya harus beli via si nomor ini. Iya. Dia yang urusin seperti Betul. itu. Oh, oke. Pesawat dan penginapan. Oh, termasuk penginapan. Iya, padahal kan kalau menurut gua interview itu kan cuma sehari ya. Nggak sampai sehari, paling cuma 1 jam aja. Iya. Habis itu tektokan langsung balik lagi kan bisa. Betul. Nah, terus habis itu karena emang ini gue baru pertama kali ya, gue happy gitu kan. Terus gue share ke teman-teman. Ini pas zamannya bro masih lugu-lugunya ya bro. Sekitar 2007 bro. Oh iya. Tahun 2007. Setelah itu gue cerita ke teman-teman, wah hati-hati penipuan. Kenapa? Karena lu disuruh transfer tiket pesawat dulu ya. Iya. Kalau dia nggak penipu, itu kenapa lu nggak beli sendiri tiket pesawatnya? Terus penginapannya kenapa lu nggak mesen itu penginapan sendiri? Toh juga interviewnya cuma sejam doang, nggak sampai ya 1 harian gitu. Paling psikotes berapa lama sih ya kan? Iya. Terus Mas Tai waktu itu gimana nih? Apakah mendengar nasihat-nasihat dari suara-suara ini? Sumbang itu ya. Akhirnya nggak gue dengerin karena gue saking happy karena wah perusahaan batubara gede nih ya kan? Oh iya. Cobalah ya kan. Nah di situ ada nomor kontak personnya. Waktu itu gue telepon si Bapak Adi ini. Iya. Oh langsung. Nomornya waktu itu masih 8 nomor kan zaman dulu tuh. Iya. terus. Nah, itu beruntung juga bro. Jadi pas gue telepon, bener ya Pak, saya dipanggil interview di perusahaan Bapak di batubara ini daerah Balikpapan ya kan. Oh iya Pak, ini penempatan untuk di daerah mana, bukan Balikpapan ya, tapi di daerah mana gitu. Oh di Tambang, kalau wilayah lain ya? Ya buat daerah lainnya penempatannya nanti di situ, tapi kantor kita ada di Balikpapan. Nah, jadi Bapak bisa melakukan registrasi dengan cara membalas emailnya, lalu mentransferkan yang uang tiket tadi, pesawat sama tiket pesawat, hotel. Betul, itu tiket pesawatnya mahal loh, 1,3 hari itu. Wow. Dengan penerbangan yang naik apa waktu itu? Penerbangan BUMN. si BUMN, oke. Yang gambar lambang burung biru itu. Oh iya. Bukan Bluebird. Bukan. Bukan. Burung biru kan ada tuh penerbangan itu tuh. Nah, setelah itu terakhir saya harus transfer tanggal berapa Pak? Secepatnya Mas. Kalau nggak ditransfer nanti akan terisi apa namanya? Yang lainnya apa? Calon kandidat lain. Gue sampai bingung, 1,3 uang dari mana? Akhirnya ketika orang tua gue lagi kumpul makan keluarga, gue ceritain gue dapat panggilan gini, mesti bayar 1,3 atau gini. Ya bapak gue hari itu nggak punya uang bro. Untungnya bapak gue nggak punya uang. Jadi kata bapak gue, udah lupain aja dulu. Kalau emang rezeki lu kerja aja di sini di Jakarta, nggak usah jauh-jauh lah dia. Terus kalau rezeki juga ya dapat kerjaan yang nggak mesti bayar. Betul ya. Terus setelah itu gimana tuh? Ya, akhirnya pikiran gue terbuka bro.
emang iya, nggak mesti bayar, lu nggak mesti beli tiket sama dia, nggak mesti. Oke. Sebulan kemudian baru muncul di berita-berita di media elektronik, media apa kayak di TV, berita di TV, marak penipuan yang seperti itu. Oh, dengan Bapak Adi juga. Enggak, macam-macam namanya. Ada si A, si B, si C gitu Oke, kan. oke. Tapi maksudnya konsep penipuannya sama ya. Betul, gitu. Oke, mungkin bisa lanjut lagi tadi sebelum para bacotor ini lupa tadi yang tips yang udah dibagikan sejauh ini ada lebih jeli lagi, cek lewat googling atau media lain untuk pengalaman serupa. Setelah itu juga tadi Mas Tai ada yang proses rekrutmen harus bayar itu dihindarkan. Dihindarin, masa nyari kerja harus bayar dulu. Betul. Gitu. Terus tadi juga ada cek kalau misalnya yang mengirimkan dari email-email yang nyeleneh atau yang blogspot itu hindari, ya kan. Itu sudah jadi peringatan awal sebenarnya. Terus mungkin bisa lanjut lagi, ada tips apa lagi dari Mas Tai? Gak ada sih, tapi yang sedikit sekali tipsnya. Iya. Jangan pelit-pelit lah, bro. Makanya kalau ada perusahaan yang nawarin teman-teman untuk dengan gaji atau iming-iming yang fasilitasnya enak, gaji besar, itu jangan percaya dulu, karena itu setelah proses interview itu nanti diminta uang pelancar. Oh gitu. HRD gitu. Iya. Buat mempermulus lah ya kan jalurnya. Nah, ngomong-ngomong mempermulus nih, bro. Mungkin nggak tahu nih, bro pernah dengar atau enggak nih. Jadi ada yang dalam proses rekrutmen itu sebenarnya ini yang kita ngomong yang pekerjaan bener ya. Jadi dia memang dijanjikan untuk ditempatkan di posisi yang bagus. Ya. Cuma begitu dia ketemu sama si bagian ibaratnya usernya atau rekruternya ini, dia bisa menawarkan solusi nih. Apalagi kalau misalnya kandidatnya yang cukup menarik ya. Cantik, ganteng atau biasa bisa ditawarkan, ayo mungkin pertama dari ajakan makan malam, nanti kita bicarakan setelahnya. Gitu. Tapi benar, maksudnya dengan mereka ngikut mereka memang ditempatkan di perusahaan tersebut, gajinya besar. Nah, ini kalau menurut Mas Tai sendiri gimana nih? Waktu itu. Jadi ini terlepas dari penipuan ya. Jadi mungkin kalau bisa dibilang sama-sama dapat keuntungan lah. Jadi si rekruter juga dapat icip-icip dikit. Jadi si kandidatnya juga dapat posisi yang bagus ini gitu loh. Ceritanya si S ya. Si S. di sebelum ya mungkin Mas Tai bisa share di sini nih. Kayaknya seru nih seru nih kisahnya. Waktu ke lu. Gue lupa ingat bro. Tapi gue hari itu ada kita lagi nongkrong sama si S nih. Dia cantik bro. Sebut saja namanya Sarah lah. Oh. Iya, bukan nama sebenarnya. Nama sebenarnya juga tidak apa-apa. Karena namanya cantik Sarah gitu kan. Jadi dia ngelamar di perusahaan gede loh itu dia. Nah terus udah gitu diterima. Nah dia cerita sih sama kita waktu itu kalau bosnya tuh asik orangnya, suka ngajak jalan ke puncak. Umurnya berapaan tuh bosnya tuh? Udah yang masih eksekutif esmut nih. Iya, esmut atau sudah yang kakak kita lah paling 41, 40. Oh, berarti belum terlalu tua lah ya. Masih bertenaga itu. Oke. Masih kuat ya. Waduh, iya. Oke, terus dia manajer area kalau nggak salah ya. Si bosnya ini. Jadi si yang nama bukan sebenarnya Sarah ini, dia jadi apa nih? Dia jadi ini. Sekretaris. Iya, staf biasa. Oh, staf biasa. Si manajer ini. Oh. Gitu. Lalu diajak bareng-bareng sih hari itu berangkatnya, kata dia berangkat ke puncak. Oh, terus. Setelah itu iya mungkin dia speak apa gitu gua. Berarti rame-rame nih jalannya. Rame dia. Oh. Terus dia melipir berdua tuh, Sarah sama si bosnya tuh. Oke, jadi yang satu tadi manajer area. Manajer area ketemu dengan staff. Iya. Nah, selanjutnya dapat bonusnya apa nih? Sarah sih waktu itu nggak cerita apa-apa dulu.
Dia cekin bro, Hah? dia polos bro, kasihan gue beneran gue. Oh, ya setelah itu- polos sih pasti kalau habis check-in dia pasti polos. Iya. Dia diajakin kayak friend with benefit gitu. Oh, ditawarin. Iya. Oh, berarti itu kembali lagi dong. Berarti si Saranya sebenarnya mau apa enggak gitu Mau. kan. Ya terus Saranya. kan jadi masalah dong. Terus pasti kenapa nih? Karena gak dapat bagian nih. Enggak, gue kan dengerinnya kan, Oh, jadi pengen gitu. apa iya sih bekerja di perusahaan besar gitu ada orang yang seperti itu? Ya mungkin saja ada. Maksudnya kan terlepas dari perbuatan itu benar atau tidak, tapi kan mungkin si manajer area ini butuh, ibaratnya karena dia beban pekerjaan, stres, dia butuh tempat healing ya kan? Iya. Ya bisa saja. Lingkungan kerjanya juga asik kata Sarah gitu. Enggak, kenapa lu bisa terhipnotis aku gue bilang gitu kan. Ya mungkin memang orangnya good looking si siapa Good looking, nih? dia bilang good looking, terus kata Sarah gue nyaman banget gitu sama dia gitu. Kenapa sih? Mungkin. Nah, Gila si ya. Sarahnya sendiri gimana? Apakah dia sudah berkeluarga atau gimana nih? Belum. Oh belum. Ya tidak fair aja dong. Maksudnya kan yang satu, yang si Sarahnya juga belum berkeluarga. Ya jadi kalau dia mau ya tidak ada ini, ibaratnya tidak ada yang Enggak. Gue terus si siapa ya? Tim gue bro nanya. Gue kan cuma dengerin tuh. Lu kan cuma dengerin. Lu Ya. gak inget tim gue nanya terus si R dia kan nanya, "Sir, lu waktu itu masih virgin apa enggak?" terus Masih katanya. Wih beruntung banget tuh. Gue Terus? jadi gibain Sarah gue. Bener gue Sarah, gue minta maaf ya Sarah, gue ngomongin Sarah. Nah, ya kan. Terus si R kan mulutnya rada-rada ini, rada-rada kalau tanya ceplos-ceplos gitu kan. Terus nanya, terus besok-besok lu diajak lagi nggak sama dia? Iya, diajak lagi ke daerah mana? Anyer lurus lagi tuh mana cerita gitu. Daerah situ sama dia. Terus keluarganya tahu nggak? Tahu. Bos gue bilangnya ada acara gathering, oh terus gitu. outing, terus pokoknya inilah, dan keluarganya juga percaya aja. Ya, lu sendiri ngerasa nggak kalau itu salah? Enggak. Iya. Wah, kacau. Ya mungkin karena memang bukan membela perbuatan si Sarah ya, cuma maksudnya posisinya waktu itu adalah si Sarah ini juga belum berkeluarga. Ya kan, dan itu juga sama-sama sepakat ya, memang cuma apa tadi istilahnya friend with benefit. Jadi tidak, friend with benefit ini mungkin buat para bacotor yang belum tahu itu adalah hubungan ya saling menguntungkan tanpa adanya keterikatan gitu. Nah terus kan gue nggak nanya sih kenapa Sar lu pindah ke kantor ini gitu, terus jadi Binal. gue nggak ngomong gitu ya. Oh iya. Oke. Terus gue nggak nanya sih, tadinya mau gue lontarin. Terus gue tanya lagi, Sar maaf deh, itu lebih dari sekali 2 kali ya? Iya deh. Oh iya. Terus dia cerita dia ngenalin ke manajer lain. Oh digilir, ditawarin. Gue nggak tahu dia di ya model partai 3 gitu atau Wow. dia face to face Oh my. atau main bertiga gitu kan. Sarah nakal ya. Gue nggak tahu orientasinya Sarah ini apa, tapi gue lihat dari si Sarah ya, itu branded semua barang-barang dia. Oh berarti dia mendapat keuntungannya itu selain dari yang ya mungkin dari hubungan itu juga ada dikasih barang-barang mewah Iya. ini ya. Iya. Tapi kalau dari sisi karirnya sendiri gimana? Kan tadi kan Mas Tai Karirnya. cerita awalnya itu kan staff nih sebelum dia memulai hubungan Iya. enak-enak itu ya kan? Dia senior staff, akhir dari staff biasa ke senior staff. Berapa lama tuh waktu diangkat tuh? Setahun. Oh lumayan lama dong. Cepet lah. Enggak dong. Gue senior staff 5 tahun bro. Itu bapak yang apes. Dari staff ke senior staff gue 5 tahun gue. Itu bro yang apes berarti, bro yang memang apes. Sampai ya. gue kenalin gue ke bos lu gitu. Iya. Siapa tahu gue bisa ada posisi di situ. Iya. Gajinya gede bro, walaupun senior staff dia ya hampir 2 digit sih, sekitar 9,5-an. Oh itu udah lumayan gede ya. Untuk apalagi untuk ini kejadian udah lama kan ya?
sebelum COVID. Sebelum COVID. 2019. Iya, termasuk besar lah. Maksudnya Dia dengan title senior staff tadi ya. Iya. Dan ini kan manajer areanya kan dapat mobil operasional. Nah, mobil pribadinya dia dipinjemin ke Sarah, bro. Lah, terus keluarganya gimana? Keluarganya si manajer ini? Katanya tukeran mobil. Oh. Jadi, keluarganya ini manajer ini bilang ke keluarganya, mobil gua pakai yang ini. Oh. Ini dipakai sama teman gua tukeran mobil. Oke. Padahal sih enggak. Padahal pakai si Sarah ini ya. Iya. Oh, menang banyak kau ya, Sarah ya. Emang terus. Bukannya apa, lu tahu sendiri bro, Sarah bro. Tinggi 168. Ini ceritanya kan gue pura-pura nggak tahu nih, bro. Halo mah gitu. Biar terus nih. Lu kalau ngobrol sama Sarah bisa sejam lu. Lupa lu, gue telepon juga nggak diangkat, ke dasar. Ya, namanya juga lagi prospek, bro. Kulitnya kuning langsat ya. Bahenol ya kan. Wah, lumayan sih. Ya 34 sih. Enggak, nomor rumahnya. Nomor rumahnya. Iya benar sebenarnya pikirannya. Nomor rumah. Terus bukannya gue mau gibahin Sarah ya, maaf. Dia nggak kos di Setiabudi dia sekarang. Oh iya. Boleh lah mampir sesekali. Bro, tahu nggak lo kosan di tempat dia berapa? Kenapa? Berapa? Kena 5 juta bro sebulan. Per bulan? Oh tapi kalau dia kan nggak perlu bayar kan? Sudah ada yang bereskan masalah-masalah seperti itu sepertinya. Tapi gitu loh, di luar perusahaan kita itu ada loh seperti itu gitu loh. Ada memang. Ada misalnya seorang manajer membutuhkan asisten atau staff ya kan, dia mencari siap, yang good looking, yang siap siap bekerja ini, siap dipanggil bekerja kapanpun, dimanapun, dan untuk posisi apapun gitu ya. Memberikan sesuatu yang bernilai lebih. Iya. Ya kan? Penekanannya di posisi apapun tadi ya, Pak. Aduh, iya. Sampai Sarah, ini dia masih hubungan gitu. Kantornya sama masih atau sudah pindah? Iya kan, Sarah kan di kantor kita gitu. Iya kan manajer yang itu. Manajer itu masih. Oh. Dia jadi senior manager katanya. Berarti masih terus berlanjut sampai sekarang ya? Masih. Dan dia sempat berantem sama Sarah gara-gara si Sarah ini dicuekin berapa lama gitu, terus ternyata si manajer ini punya yang baru. Oh. Tuh, akhirnya dia kesel ya kan, dia sakit hati, ngerasa gimana. Dia resign dari situ, dia pindah ke sini. Si Sarah. Katanya gitu, cuma gua kan nggak ngerti juga apa dia pernah kegep sama istrinya, gua nggak paham juga. Iya buat Sarah ya. Tobat lah Sarah. Masih ada kita. Ya mungkin kita tidak bisa memberikan barang-barang branded ya kan. Tapi kita ada di saat kamu butuh teman buat cerita. Iya buat enak-enak juga bisa. Oh, iya. Terbuka kita. Kalau gue temenin cerita aja deh. Gue gak bisa ngasih lebih. Oke, ada tips lagi nggak? Kayaknya sudah tadi ya. Ini ceritanya cerita tinggi. Tambahan ini. Oke. Mungkin ini apa namanya, topiknya kita lanjut ke nanti mungkin tag video berikutnya. Berhubung juga kayaknya cuaca juga tidak mendukung nih. Cuaca mendukung. Balik kan? Salah bro. Balik ya bro. Iya. Ya udah. Oke, kita sudahin dulu. Terima kasih. Buat para bacoter, salam kita apa nih ngomong-ngomong nih? Buat para bacoter. Iya, tolong dipikirkan ya. Kalau bisa dikasih apa namanya usulan nanti di ini. Siapa tahu ada yang mau. Siapa tahu ada yang kita nanti kalau ada yang dipakai nanti kita kasih hadiah nomornya Sarah nanti. Jangan bro. Perkara baru dong. Iya. Ya terima kasih teman-teman bacoters. Iya. Sampai jumpa lagi ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya bersama gua di sini Kobacot dan juga Mas Tai. Ya. Bye. Bye.